Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 9 kelas 233 atas nama Richa Andriana Sari dari SDN 2 Karangsari, Kota Blitar. Berikut adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangsari, Kota Blitar berkumpul bersama dalam acara implementasi budaya positif di sekolah. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah materi, yang keempat adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih, semoga acara pada siang hari ini diberikan kelancaran dan senantiasa memiliki kemanfaatan yang banyak untuk kita semua, warga sekolah SDN 2 Karangsari, Kota Blitar. Selanjutnya adalah sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sutipa SPP MPD untuk memberikan sambutannya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
paparan dari saya. Nah, Bapak Ibu di layar jelas ini Bapak Ibu. Oke. Pertanyaan pertama Bapak Ibu. Nah ini nanti siapa jawab ya. Tahukah Anda satu, pernahkah mempelajari tentang budaya positif? Dua, apakah budaya positif itu? Dan
kita persilakan gitu ya. Jadi budaya positif itu Bapak Ibu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau aturan, nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah itu pengertian dari budaya positif. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan mempelajari 7 poin ini, Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu ada 7 poin yang harus kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama yaitu tentang paradigma perubahan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Kelima posisi kontrol restitusi. Kemudian nomor 6 keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu paradigma perubahan belajar. Paradigma perubahan paradigma belajar. Mungkin kita sudah mengalami beberapa kurikulum ya Bapak Ibu, termasuk Bapak kita, senior kita, Pak Widodo ini tentunya sudah mengawali banyak kurikulum ya Bapak. Mungkin Bapak itu bisa menyebutkan kurikulum apa saja yang sudah dialami. Kurikulum 1978 dari PSA. Jadi kurikulum 1978 PPSA. CPSA. Lalu kurikulum setelah PPSA ya. Setelah CPSA. PSP 13, sekarang yang merdeka. Sudah merdeka. Mungkin dari kurikulum tersebut, mulai dari yang pertama panjenengan rasakan sampai sekarang itu, apakah ada perubahannya? Banyak sekali perubahan. Jadi kalau 78 dulu maju mata pelajaran. Mata pelajaran ini. Jadi perempatan itu kalau dibandingkan 13 malah bukan memang kalau saya biasa masih muda. Apalagi KPSP itu juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid atas komentarnya. Intinya Bapak Ibu semuanya ada perubahan. Mungkin ada yang lain yang berkomentar. Kalau Pak Wid mungkin ini masih merasakan yang terakhir K13 ya Pak ya, untuk karena mengajar di kelas 6. Mungkin siapa yang ingin berkomentar pergantian mungkin Bu Linda untuk yang merasakan berapa minggu Bu Linda? Kalau saya itu merasakan 2020 mulai dari 2000 kurikulum 2013 ya, kemudian berubah sekarang ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ada perubahan di antara perubahannya di sini. Kalau kemarin menggunakan tematik ya, masih kurikulum 2013. Kalau yang kurikulum merdeka sudah kembali per mata pelajaran ditambah proyek kegiatan proyek P5. Oke, terima kasih Bu Linda atas komentarnya. Memang Bapak Ibu sesuai perkembangan, apalagi sesuai perkembangan zaman kali ini, maka pembelajaran berikut kurikulumnya juga
Bapak Ibu, perubahan paradigma pembelajaran ini yang sekarang itu sebenarnya merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, jadi dari kurikulum sebelumnya sampai hari ini itu sebenarnya ada sebuah pergeseran, yaitu antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Berdasarkan pembelajaran yang dirancang, berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya, untuk sekarang ini kita dituntut untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk pembelajaran kita berdiferensiasi, sehingga murid akan sesuai dengan ketika belajar, mereka akan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai perkembangan mereka, untuk pastinya mencapai atau meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa depan nanti. Itu harapannya, Bapak Ibu. Jadi tujuan nasional pembelajaran kita sekarang ini berlandaskan dengan pemikiran dari KHD, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pembelajaran kali ini haruslah berpihak kepada murid, pembelajarannya harus berdiferensiasi, sehingga kebutuhan yang dimiliki oleh murid itu dapat diraih, sehingga mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa yang akan datang. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih jauh, inilah perbedaan paradigma pembelajaran yang lama dengan pembelajaran yang baru. Kalau yang lama-lama termasuk K13 itu masih menggunakan stimulus respon, tapi untuk yang sekarang, untuk yang kurikulum Merdeka itu menggunakan teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu perbedaan yang nomor satu, realitas atau kebutuhan anak-anak itu disamakan. Jadi kita memberi stimulus, anak-anak merespon, kemudian realitasnya, kebutuhannya sama. Tapi beda dengan yang sekarang, paradigma perubahan pembelajaran sekarang, realitasnya, kebutuhannya berbeda. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya saya beri contoh yang lain. Nah, ini saya bisa mengontrol orang lain. Jadi beranggapan bahwasannya ketika pembelajaran yang dulu kita itu bisa mengontrol. Namun kenyataannya sebenarnya orang yang kita kontrol itu kalau tidak memberikan istilahnya, saya mau dikontrol oleh Bapak Ibu guru, itu tidak akan terjadi. Jadi untuk teori kontrol sekarang itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau kemarin kita beranggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau sekarang itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali orang tersebut memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengontrolnya. Itu baru konsep dari teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Husein, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk
dialami yang dianut oleh seseorang. Kita menanamkan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Inilah disiplin positif. Sebenarnya pemikiran ini ternyata sudah terpikirkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya kita ini adalah paradigma baru, namun ternyata tetap mengacu kepada suatu ide lama, yaitu berdasarkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan seperti kita, kepala sekolah, karyawan-karyawati, dengan tentunya para siswa yang berkepentingan perlu saling mendukung, saling menghayati, kemudian menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, Bapak Ibu, maka seorang pemimpin pembelajaran, yaitu kita sebagai guru, perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi kita sebagai salah satu pemangku, ya Bapak Ibu, guru merupakan pion yang utama, ya, selain wali murid, kepala sekolah, juga pihak-pihak yang lain yang berkecimpung di dunia pendidikan. Ini harus berkolaborasi, harus bersatu, menyepakati untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah untuk meraih satu tujuan bersama seperti itu. Tujuan mulia yang dari penerapan disiplin positif itu tentunya, ya, karena kita berpusat pada siswa, maka siswa-siswa ini, murid-murid kita ini tentunya dengan adanya penciptaan disiplin positif di sekolah, maka pasti kita mengharapkan murid kita berkarakter, murid kita disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Tentunya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira dari penjelasan saya tadi, nilai-nilai kebajikan apa yang sesuai dengan siswa pada zaman sekarang? Mungkin kalau yang kelas 1, 2, 4, 5, karena kurikulumnya merdeka, otomatis sudah tahu istilahnya apa ya kira-kira nilai kebajikan yang sesuai dengan siswa zaman sekarang, yang kita harapkan nantinya anak-anak tersebut ini merupakan siswa yang berkarakter, disiplin, dan lain sebagainya itu, kemudian sebagai pembelajar sepanjang hayat yang tentunya kompetensi kelulusannya itu pasti lebih baik. Pak Harsono, kata-katanya untuk nilai apa kira-kira Pak yang sesuai dengan
Bapak Ibu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Berdasarkan teori itu ada 6 nilai kebajikan. Tetapi yang cocok untuk kita dan memang sudah menjadi program dari Dinas Pendidikan itu yang cocok ini. Ya, ini profil belajar Pancasila. Ada yang tahu lagunya? Bu Linda ini. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri mengikuti Bu Linda. Ya. Oh, nyanyi saja Bu sambil membaca ya. Betul. Monggo Bapak Ibu bisa belajar Pancasila. Kita itu sama ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berwawasan kritis. Luar biasa itulah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang memang untuk paradigma perubahan pembelajaran kali ini yang diharapkan adalah siswa-siswa menjadi profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Sudah mulai ada gambaran ya? Tadi kita sudah punya 2 materi. Yang pertama paradigma perubahan paradigma pembelajaran dan juga disiplin positif. Sudah mulai ada gambaran ya? Bagaimana ya nanti ke depannya untuk diwujudkan di sekolah kita? Oke. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang ketiga yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, di materi motivasi perilaku manusia ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu 3 motivasi perilaku manusia, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, dan yang keempat adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya kita, anak pun ya, karena kita sama-sama manusia, itu menurut Diana Rosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu ternyata mempunyai 3 macam motivasi ini, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hanya aku ini aja. Jadi berusaha menghindar. Jadi ketika ada sesuatu dia tidak termotivasi, motivasinya itu justru untuk menghindari ya ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, kalau ada sesuatu itu motivasinya dia termotivasi karena di situ ada imbalan, ada penghargaan dari orang lain. Sama dengan anak ya. Nah, anak ketika ada lomba ini, ada yang cenderung nomor 1 tadi menghindar. Satu kok milih gitu. Karena nanti khawatir ada sesuatu. Tapi ada juga tiba-tiba anak yang ketika diberi pengumuman lomba ada motivasi dalam dirinya, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga
motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Nah, dari ketiga motivasi itu, mungkin Bapak Ibu sering menemukan itu anak-anak kira-kira di motivasi yang nomor berapa? Masih 1, 2 ini. Kalau kita kembalikan ke diri kita sendiri, bagaimana motivasi yang kita miliki? Kira-kira kalau anak nanti 1, 2, kalau kita sendiri, bagaimana? Kalau saya jujur, nomor 1, nomor 2, nomor 1 sering, nomor 2 jarang, nomor 3 muncul, betul ya? Ya, nomor 3 muncul ya, muncul. Mungkin 1, 2 event lah, mungkin kita sudah motivasinya sudah ke nomor 3 tersebut. Tetapi memang sama dengan anak-anak, memang kondisinya kita harus benar-benar membudayakan positif itu sehingga motivasi yang nomor 3 ini hendaknya dimunculkan baik dari kita sendiri maupun dari murid kita. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya 3 motivasi perilaku manusia dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, Bapak Ibu, di sini ada 2 posisi di mana manusia itu mempunyai 2 identitas. Yang pertama yaitu identitas gagal, yang kedua adalah identitas sukses. Ketika identitas gagal itu pasti ada seseorang, misalkan di sini guru, itu masih menggunakan penerapan penghukuman. Namun dikatakan siswa sukses, pasti guru tersebut berusaha mendisiplinkan, tentu saja dengan adanya konsekuensi dan restitusi. Nah, sebelum ke contohnya, kalau hukuman pasti sifatnya fisik ya Bapak Ibu, biasanya fisik itu adalah hukuman. Tapi konsekuensi, kalau konsekuensi itu memang hukuman, tapi sudah adanya kesepakatan. Jadi kalau hukuman pasti dari kita dan sifatnya sebenarnya fisik. Tapi kalau konsekuensi itu adalah hukuman, namun itu sudah menjadi kesepakatan antara siswa dan guru. Makanya di sini untuk identitas gagal itu adalah hukuman, namun yang identitas sukses bentuk pendisiplinan siswa itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, antara hukuman konsekuensi itu bedanya tadi ya Bapak Ibu. Nah, untuk restitusi, nah ini adalah cara yang lebih baik lagi daripada konsekuensi, karena restitusi ini mengajak anak untuk menyelesaikan bersama sehingga mereka memiliki perubahan pada diri. Jadi anak itu kita ajak diskusi bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, contoh ini ada pertanyaan ya. Peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Nah, itu merupakan sesuatu ketika dilanggar
Pak Har dan melakukan apa? Mungkin kalau kita dulu pernah melakukan hubungan konversi, salah satu hubungan yang biasanya melakukan guru olahraga seperti itu. Oh iya, iya. Seperti yang simpel aja, jongkok berdiri. Nah, Iya. salah satu hubungan kan itu. Iya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Har. Ya, kalau dulu nih Bapak Ibu, untuk dulu yang pembelajaran sistem kita yang lama cenderungnya dukungan seperti itu nih Bapak Ibu. Namun sekarang ini ada pendisiplinan yang lebih baik lagi, yaitu adanya konsekuensi dan restitusi sebagai bentuk pendisiplinan. Akhirnya nanti anak cenderung mempunyai identitas positif, jadi merasa dia itu dihargai seperti itu. Jadi mungkin kalau dulu ya kita tinggalkan yang dulu, kita berusaha lebih baik yang sekarang ya Bapak Ibu sama-sama seperti itu. Contohnya seperti guru kita dulu. Oh iya. Guru kita dulu itu biasanya kalau nggak salah harus jelas garisan. Oh iya betul, betul sekali. Saya ini juga mengalami Pak. Ya, tidak bisa baca kalau dulu pakai guntingnya panjang. Nah, seperti itu dulu Bapak Ibu. Insya Allah kalau untuk sekarang kita ya kita menghadapi anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka, otomatis kita sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang baru, yaitu pendisiplinan dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Nah, namun untuk pendisiplinan ini, konsekuensi dan restitusi, kira-kira Bapak Ibu bercita-cita ingin memposisikan panjenengan sebagai apa? Yang konsekuensi apa restitusi? Iya, betul sekali, berusaha untuk yang restitusi. Mungkin konsekuensi juga masih diterapkan dalam saat ini, namun kita akan berusaha untuk yang ke restitusi, karena restitusi itu merupakan tingkatan paling atas dalam pendisiplinan supaya menimbulkan identitas yang sukses ke anak-anak kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu, contoh-contoh kata, kalimat ya untuk identitas gagal dan identitas sukses. Negatifnya, awas kalau dilakukan lagi. Nah, nanti awas kamu. Itu dulu ya. Kemudian dinetralkan. Menjadi lakukan apa yang saya katakan. Itu paradigma yang lama yang masih menggunakan stimulus respon ya Bapak Ibu. Kalau dulu modelnya pemaksaan, kemudian berkembang ke stimulus respon menjadi netral. Nah, sekarang menjadi yang positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi anak-anak belajar negosiasi, berdiskusi sebagai wujud kita untuk menghargai. Jadi meskipun mereka ada kesalahan, jadi kita harus menyadarkan mereka melalui teori kontrol, melalui restitusi tadi sebagai bentuk pendisiplinan siswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, materi berikutnya. Pada dasarnya kita manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama adalah bertahan hidup, survive. Kemudian yang kedua kasih sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Kemudian kesenangan dan penguasaan atau power. Ada 5 kebutuhan manusia. Jadi 5 kebutuhan ini Bapak Ibu juga dimiliki oleh anak-anak
Tidak hanya anak-anak, kita pun guru juga harus terpenuhi 5 kebutuhan dasar kita. Nah, dari 5 tadi, manakah yang sudah dipenuhi Bapak Ibu? Dari 5, kira-kira panjenengan sudah menikmati apa? Bu Sutima? Senang lah. Oke, dari 5 Masih sayang tuh. dari 5 bulan bersama manusia, saya sudah memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Oke. 1 Bu? Dari 5 itu sudah semuanya ataukah hanya masih beberapa yang sudah terpenuhi? Masih beberapa. Masih beberapa. Masih belum benar. Berarti saatnya untuk memenuhi semuanya gitu. Mungkin ada yang lain? Nah, itu perasaan dalam arti apa ya, Bu ya? Ya, betul. Ini kalau bapak-bapak bilang perasaan itu langsung ibu-ibu langsung lagi ya. Oke. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar ini memang hendaknya 5-5-nya itu kita apa? Kita penuhi semuanya agar anak-anak kita itu bisa berkembang sesuai kodrat alam dan zaman mereka. Jadi misalkan kita itu mungkin untuk yang kasih sayang ya, saya beri contoh ketika kita menghadapi siswa pastikan berani karakter karena mereka berkarakter. Ibu Eni menemukan seperti Mas ada Aldo, ada Andiko, ya betul sekali. Meskipun seperti itu, kadang kita jengkel atau seperti apa, tetap mereka adalah anak-anak kita. Jadi diperlakukan sama seperti anak kita sendiri. Jadi memberi kasih sayang yang totalitas penuh seperti itu. Ya, itulah salah satu contoh ya, dari 5 kebutuhan dasar yang harus kita berikan kepada murid kita. Materi berikutnya. Berdasarkan teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol. Sepertinya agak tegang lagi. Kita main game Bapak Ibu. Kita main game. Pak Dwi bisa dibagikan Pak Dwi? Ya, bisa dibagikan. Sama ini Pak Dwi. Sama ini Pak Dwi. Masing-masing dapat 1 Pak Dwi. Oke, kita main game sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dapat semuanya? Oke, sudah dapat semuanya ya. Pak Har, minta tolong difoto Pak Har. Ya. Coba diangkat dulu Bapak Ibu. Oke, semuanya sudah dapat. Nah,
temuan teori kontrol dari William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan seorang guru. Saya pas bilang posisi kontrol harus berhati-hati ya. Ya, baik itu yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan kepala sekolah dalam melakukan kontrol. Kalau guru berarti kontrol kita kepada siswa, kalau orang tua berarti kontrol kita kepada anak sendiri, kalau atasan seperti Ibu Sitipa kepala sekolah bagaimana mengontrol kontrolnya terhadap bawahannya seperti itu. Nah, ada 5 Bapak Ibu, ada pendukung, pembuat, rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira panjenengan ada di posisi yang mana? Boleh pilih lebih dari 1, boleh dipilih semua juga boleh. Monggo tuliskan nama dulu di atas, selanjutnya pilih posisi kontrolnya. Ayo, yang cepat langsung menempelkan ke depan. Yang cepat, siapa cepat dia dapat menempel. Ya, sampai-sampainya sih, Bapak Ibu monggo. Ya, di itu Pak, mengelilingi Pak, nggak apa-apa. Loh, ada mana itu namanya? Loh, Wales, angel. Ya, oke. Mau kabeh wis. Contoh aku ya. Ya. Apa harus suci gitu. Tuh. Bu Eni bisa minta tolong dokumentasi Bapak Ibu sudah menempel. Pak, sebentar Pak, menempel. Apa ya? Pak Ibu, berapa itu Pak berarti? Apa? Penutupi, ya bisa di atasnya. Ya. Oke. Ya, bagaimana Bu? Oh, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu ya semuanya. Nah, ternyata ada banyak posisi kontrol dari Bapak Ibu. Semuanya sudah betul, sudah hebat. Tapi nanti ketika ada penjelasan selanjutnya, nah, kira-kira posisi yang tepat itu yang mana ya? Oke, dari Bu Eti ada pembuat rasa bersalah sama teman. Oke, dari Bu Ulfa teman, dari Bu Eni teman, Bu Linda teman, pemantau, manajer. Pak Widodo karena manajer ketik semua. Bu Jamila tuh teman, pemantau, manajer. Pak Dwi manajer. Oke, Bu Sulifah teman, Pak Arsono teman. Oke, nah sekarang penjelasannya nih Bapak Ibu, dari 5 ini apa ya yang sebenarnya harus kita miliki sebagai seorang guru, orang tua maupun atasan. Nah, ini kita sudah game ya lagi dari 5 posisi kontrol, posisi Bapak Ibu saat ini apa? Nah, posisi pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hubungan fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru menerapkan posisi penghukum ini senantiasa berkata pada muridnya, patuhi aturan saya, awas kalau tidak patuh. Nah, itu posisi penghukum.
posisi ini biasanya akan berusaha bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, biasanya mungkin diajak bicara patah seperti itu, yang membuat orang merasa tidak nyaman, ya, karena kalau berbicara patah itu kan kalau siswa mungkin takut, nyaman, nyampo ini seperti itu. Nah, kemudian kata-kata yang keluar itu dalam lembut seperti ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Itu adalah membuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ayo, bantu demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak membantu, bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu contoh-contoh kata ketika kita posisi kontrol seperti ini. Selanjutnya, pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Salah satunya siswa. Posisi pemantau berdasarkan peraturan, ya, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi-sanksi tentunya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalani posisi pemantau, ya, biasanya pertanyaan yang muncul itu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi apa? Itu adalah posisi pemantau. Nah, selanjutnya posisi terakhir yaitu posisi manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat melakukan solusi atau atas permasalahan sendiri. Ya, seorang manajer di sini memiliki keterampilan, dia itu bisa memposisikan diri sebagai teman maupun pemantau. Ya, jadi posisi manajer ini bisa memiliki keterampilan teman, posisi teman dan juga pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu itu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, seorang manajer itu pasti akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi ini membangun sesuatu identitas yang sukses tadi, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang punya posisi yang terbaik siapa tadi? Manajer, betul sekali. Dan di sini manajer yang konsisten dengan jawabannya yaitu Pak Dwi. Ya, tepuk tangan dulu di sini. Ya,
Bagaimana Bapak Ibu setelah penjelasan? Apakah posisi kontrol yang cocok untuk sekarang? Iya, betul. Apa Bapak Ibu? Manajer. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Bu Yeni, bisa maju ke depan. Oke, linknya tadi. Ya. Oke, Bu Yeni. Bu Yeni mengajar kelas. Saya mengajar kelas 1. Ya, kelas 1. Bu Yeni, ini saya punya materi yaitu tentang keyakinan kelas. Bu Yeni, apakah sudah pernah mengetahui apa itu keyakinan kelas? Belum ya. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya berarti belum bisa dijawab ya ini ya. Oke, terima kasih Bu Eni. Oke, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ada 3 pertanyaan tadi. Ternyata salah satu dari kita saya tanya bahwasanya belum mengetahui apa itu keyakinan kelas, dan otomatis pertanyaan selanjutnya belum bisa menjawab. Nah, semua ini nanti akan terjawab setelah ini. Jadi apa itu keyakinan kelas, mengapa harus keyakinan kelas, dan mengapa tidak peraturan kelas saja. Kok kenapa kok sekarang itu ada istilah baru keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, sama dengan agama kita. Ketika kita meyakini suatu keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun itu demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi Bapak Ibu, kalau peraturan itu bisa dikatakan sifatnya mengikat karena senantiasa tertulis, terpampang. Dan untuk peraturan kadang itu sudah ditentukan, namun berbeda dengan keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan itu merupakan salah satu cara menciptakan budaya positif dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Jadi keyakinan itu kebalikannya dengan peraturan. Memang nanti pada akhirnya tertulis, namun itu merupakan hasil kesepakatan. Jadi kalau di kelas kita melibatkan anak-anak untuk membuat keyakinan tersebut. Kalau peraturan kan biasanya langsung kita lakukan seperti itu, tertulis, jadi sifatnya mengikat, keterpaksaan. Namun kalau keyakinan ini sesuai dengan kesepakatan yang kita buat bersama. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan memilih antara peraturan sama keyakinan, kira-kira pilih mana? Ya betul, keyakinan. Jadi
ketika kita ada kesepakatan antara murid dan guru membuat keyakinan kelas, maka anak-anak itu akan lebih tergerak sehingga anak-anak tersebut bisa menjadi anak yang disiplin positif seperti itu, karena anak-anak dilibatkan. Berbeda dengan peraturan ya, sudah kita dilibatkan, tiba-tiba ada peraturan sifatnya memaksa, nah seperti itu beda lagi. Pasti motivasinya anak-anak pun lebih memilih untuk keyakinan kelas karena cenderung ada penghargaan atau kita hargai. Nah, Bapak Ibu, materi selanjutnya. Tak terasa, guys? Coba Bapak Ibu, karena ini adalah materi terakhir dari saya, coba kita ice breaking sebentar ya. Setelah kita dengan disiplin positif ini, ada salah satu bentuk disiplin positif yang kita kemarin menyuarakan anti bullying. Nah, anak-anak hafal tepuknya anti bullying. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ya, monggo semuanya berdiri. Kira-kira bagaimana? Sudah siap ya Bapak Ibu? Oke, kita ice breaking sebentar. Sedia tepuk? Siap. Tepuk anti bullying. Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki. Bully, stop. Saya teman. Yes. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Yes, silakan kembali. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ada yang pernah mengetahui Bapak Ibu apa itu segitiga restitusi? Kalau segitiga tahu ya bentuknya. Tapi restitusinya, kalau restitusi itu tadi di materi pertama ada apa? Restitusi tadi. Oke, apa maksudnya restitusi? Ya, salah satunya memunculkan tanggung jawab ya, perbaikan ya, perbaikan yang bertanggung jawab, kemudian prosesnya ya betul, sama-sama mencari solusi, ada kesepakatan ya, karena kita harus menghargai satu sama lain. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi menurut Jan Gozen dalam bukunya Restitution, ini merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya, menyiapkan anak-anak tentunya untuk menjadi siswa yang benar-benar memiliki kedisiplinan tinggi, ya, anak-anak yang mempunyai integritas positif. Ini adalah disebut segitiga restitusi, jadi tahapan
Nah, tadi kalau di depan kita berbicara ada identitas gagal sama identitas sukses. Nah, ketika kita menerapkan garis musik ini kepada permasalahan dengan anak-anak, ketika menstabilkan identitas, tentunya kita mengharapkan identitas yang sukses positif pada mereka. Nah, adapun yang kalimat-kalimat yang biasanya dimunculkan itu adalah ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan ketika anak kita menghadapi kasus anak, kita tidak langsung kamu salah ini, nah, tapi kita harus menstabilkan. Ya, saya tahu salah kamu. Semua orang itu tidak semua sempurna, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya dibongbong, wujud kita menghargai mereka supaya mereka pun ketika salah ya bisa mengakui kesalahannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang bersama. Nah, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi anak itu tidak ada yang nakal gitu. Tapi ketika mereka melakukan kenakalan atau keusilan, pasti mereka memiliki alasan. Nah, sebagai guru kita harus seperti itu, harus memposisikan membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada anak. Nah, itu merupakan tindakan yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, tentunya ketika anak melanggar keyakinan tersebut, kan pasti kita menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi di sini kita cenderung menghargai siswa meskipun mereka itu siswa yang berkasus, seperti itu. Nah, berikut akan kami tayangkan Bapak Ibu contoh penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Yang menangkap prinsip ini adalah praktek penyelesaian kasus dengan Ini kasus pertama Bapak Ibu. contohnya yang pertama. Nah, kasus pertama adalah anak namanya Regan sudah 1 minggu tidak membawa buku perlengkapan pembelajaran sesuai jadwal. Bagaimana kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi?
Nah, itu tadi Bapak Ibu salah satu contoh penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Lebih mudah atau lebih bagaimana? Nah, lebih mudah nih. Jadi kita akan cenderung lebih landai Bapak Ibu. Kalau mungkin dulu kita banyak emosi ya, tapi dengan segitiga restitusi ini kita akan landai, lebih lembut pada anak-anak, sehingga mereka itu merasa dihargai karena itu menjadi sebuah kesepakatan perbaikan diri tapi dalam bentuk kesepakatan seperti itu. Nah, cocok ya Bapak Ibu segitiga restitusi diterapkan di anak zaman now. Oke, terima kasih. Sepakat ya Bapak Ibu. Sepakat. Hitungan ketiga juga sepakat Bapak Ibu. Sepakat. Terima kasih untuk yang semua. Sepakat ya Bapak. Sepakat ya. Sepakat. Terima kasih. Itulah Bapak Ibu beberapa materi tentang menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, mulai dari perubahan paradigma tadi sampai sekarang sepakat dengan apa? Setiap kalinya saya masalah dengan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu kurang lebihnya dari saya cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga dengan ini semua kita membawa sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif ya, lebih berkembang lagi. Jaya luar biasa untuk SD 2 Karangsari. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya, CGP Angkatan 9 kelas 233. Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap, semangat. Yang lainnya juga demikian. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Semua siap belajar? Siap. Oke, yuk kita tepuk siap belajar dulu ya. Oke. Dene Jaka siap belajar? Putar-putar tanganmu ke kiri dan ke kanan, aduk-aduk kepalamu ke atas dan ke bawah, tepuk-tepuk tanganmu, mari kita ucapkan selamat pagi, ayo kita belajar. Tepuk tangan dulu. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru ingin mengajak kalian membuat sesuatu. Apakah itu? Nah, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Nah, keyakinan kelas itu sebenarnya mirip dengan sesuatu yang ada di kelas maupun di sekolah kita. Coba, keyakinan kelas seperti apa? Sebuah. Nah, oke, kalau kalian belum tahu, keyakinan kelas itu adalah semacam peraturan. Nah, namun berbeda dengan peraturan karena keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini, ya. Ketika kita meyakini sesuatu, pasti kita akan nyambung. Kita akan apa?
Tidak ada yang tahu. Akan apa? Betul sekali Naila. Tepuk tangan dulu untuk Naila. Kita yakin berarti kita betul sekali. Maka kita akan menjalankan keyakinan tersebut. Kalau peraturan itu dibuat oleh sekolah, ya, kemudian cenderung ada hukumannya jika kalian melanggar. Nah, tapi kalau keyakinan berbeda sama aturan sekolah. Nah, kalau keyakinan itu adalah kesepakatan antara kalian bersama saya selaku wali kelas. Jadi keyakinan itu yang buat adalah kalian, yang menentukan adalah kalian. Kalian juga akan melaksanakan keyakinan tersebut. Nah, maka dari itu sekarang saya mau mengajak kalian membuat keyakinan yang kalian ciptakan sendiri. Ya, kalian pengen apa ya? Kelas ini pengen jadi seperti apa ya? Kelas ini mau jadi anak-anaknya seperti apa ya? Seperti itu. Contoh, kira-kira kalau keyakinan kelas itu apa contohnya? Oke, coba Alia pengen kelas ini bagaimana? Nyaman. Oke, bagus Alia. Ya, Alia ternyata pengen kelas ini nyaman. Betul. Apalagi Nasya? Kelasnya bersih. Oke, bagus. Berarti kalau bersih, dia harus melaksanakan apa? Piket kelas. Betul. Kalau Alia pengen nyaman, berarti dia yakin kalau kelas itu nyaman, berarti kelasnya harus diapakan? Harus dijaga kerapiannya, kebersihannya biar nyaman. Contoh lagi, keyakinan kelas apa? Yuk, coba. Saya pengen kelas ini bagaimana? Oke, bagian apa? Rapi. Oke, bagus. Itu tentang kelas. Kalau dengan teman, antar teman bagaimana? Alif? Tidak rame. Bagus. Nah, Alif pengen kelas ini tidak rame. Oke, bagus. Terus apa lagi? Sajidan pengen kelas ini kenapa? Antar teman bagaimana? Masih belum punya jawaban? Naila. Tidak ada bullying. Weh, bagus sekali. Oke, tidak ada bullying. Itu keyakinannya. Oke. Nah, itulah beberapa contoh keyakinan. Namun keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif. Contoh, tadi Naila mengatakan tidak ada bullying. Nah, tidak itu kan negatif kan? Nah, kira-kira kalau kita ganti dengan kalimat positif apa? Tidak ada bullying, berarti kata-kata positifnya apa? Apa? Ayo, coba. Apa kata-katanya? Anti bullying. Boleh. Terus tadi apa? Tadi yang bilang tidak apa lagi? Ali tadi bilang apa? Bilang apa? Tidak rame. Ayo, wali aneh kebalikannya tidak rame berarti mengatakan tidak ada bullying. Nah, tidak itu kan negatif kan? Nah, kira-kira kalau kita ganti dengan kalimat positif apa? Tidak ada bullying, berarti kata-kata positifnya apa? Apa? Ayo, coba. Apa kata-katanya? Anti bullying. Boleh. Terus tadi apa? Tadi yang bilang tidak apa lagi? Ali tadi bilang apa? Bilang apa? Tidak rame. Ayo, wali aneh kebalikannya tidak rame berarti kalian harus apa? Harus memunculkan kalimat yang positif. Berarti tidak boleh ramai. Apa? Ayo, kebalikannya apa? Tidak ramai. Oh iya. Kebalikannya apa?
jaga bicaramu, misalkan seperti itu. Oke, bisa? Bisa? Oke. Kenapa toh kita itu harus memiliki keyakinan dalam kelas kita supaya kelas kita kenapa? Supaya kelas kita jadi apa? Jadi bagus. Anak-anaknya jadi apa? Jadi anak-anaknya jadi apa? Pintar. Selain pintar, karena ada keyakinan tersebut, ada sopan, baik. Apa Vicky? Iya, betul. Menjadi anak yang disiplin. Karena keyakinan kelas ini adalah salah satu penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Oke, siap membuat keyakinan kelas? Ya. Oke, Bu Guru akan membagikan ini. Silahkan ditulis, tulisnya jangan berdiri seperti ini ya, tapi mendatar seperti ini. Oke, bisa? Oke. Silakan dibagi. Yuk, langsung ambil sesuka hati warnanya. Yuk, sekarang hitungan ketiga, siap, buatlah keyakinanmu sendiri-sendiri. Oke. Ada lagi? Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Buatlah keyakinanmu. 1 menit dari sekarang. Tulisannya yang agak besar. 1 saja. Kalian pengen kelas ini bagaimana? Jangan sampai ada kata-kata jangan, tidak. Itu jangan apa? Tidak boleh ada kata-kata tidak. 1 saja. 1 saja. Yang sudah selesai, silakan tempelkan di papan tulis. Nah, ini saya sudah menyiapkan ini. Yuk, cepet. Yang sudah cepat sini. Nah, silakan ditata yang rapi. Ya, budayakan antri. Ya, yuk agak cepat. Ya.
Nah, kelasnya bersih. Bersih sama dengan rapi ya. Kemudian nyaman. Oke. Rapi. Jadi kelasnya rapi, kelasnya nyaman dan bersih. Kemudian jaga mulutmu. Ya, bersih dan rapi. Ya, rukun. Oke. Kelasnya bersih, bersih rapi, kelas nyaman, nyaman bersih, tidak rame. Oke, pengen kelasnya nyaman bersih. Oh, ini pengen tertib, tidak rame, bersih. Bersih, kemudian bersih. Oh, ini kelas bersih, ini baju bersih. Kelasnya tertib, nyaman, nyaman. Oke, anak-anaknya harus disiplin. Kelas ditata rapi, bersih, rapi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, ternyata ada 8 ya. Nah, oke, karena sudah ada 8, marilah 8 itu kita jadikan kesepakatan kita bersama ya, Kak ya. Oke. Nah, ini di sini kalian saya ajak buat perjanjian karena itu tadi muncul dari kalian semua ya. Nah, makanya kesepakatan akan kita jadikan ke dalam keyakinan kelas 5 SDN 2 Karangkari. Oke, bisa membantu saya menuliskan keyakinannya? Oke, Naila, yuk ke depan. Alia, ada kertas sisa tadi? Ada yang sisa? Ada yang sisa tadi? Ada yang sisa lagi kertasnya? Tidak ada ini. Ya, ditulis lagi. Sini. Kelas rapi dan bersih. Ayo Naila, mana Naila? Ini. Kelas rapi bersih. Nanti gunting. Oke, karena ini teman kalian sudah membantu saya menuliskan. Nah, giliran kalian, karena ini sudah kesepakatan bersama ya. Kita ketemu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kesepakatan. Silahkan mulai dari absen 1 untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Yuk, silakan absen 1. Ditandatangani kesepakatannya di sini. Yuk. Yuk, absen 1, bawa pen. Tuh, ditandatangani berdasarkan absennya. Nama saja kalau nggak bisa. Nama, ayo agak cepat. Kedua, Anti, 3.
harus bersih, kemudian anti bullying. Oke, ada 8 kesepakatan. Tanda tangan terakhir saya ya. Oke. Nah, karena kesepakatan bersama, berarti kita semua sepakat? Sepakat? Acungkan seperti ini, sepakat? Sepakat. Oke, saling dengan teman-temannya sendiri-sendiri. Sepakat. Ya, sepakat. Oke. Nah, sudah ada pertanyaan lagi. Bagaimana anak-anak? Kita sudah sepakat? Coba didengarkan. Bagaimana anak-anak? Kita menjadikan keyakinan kelas. Kalian harus bagaimana tadi? Menjalankannya. Dengan bagaimana? Dengan sungguh, dengan senang hati dan penuh apa? Tanggung jawab. Supaya menjadi anak yang bagaimana tadi, Vicky? Disiplin. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas 5. Sebagai penutup kegiatan ini, yuk kita berdiri semuanya. Nah, karena kita membentuk disiplin positif di sekolah, kita suarakan anti bullying. Sedia tak? Sedia. Apa anti bullying? Jangan suka menghakimi. Jangan suka caci maki. Boleh mencak ayam teman. Tepuk tangan. Hari ini kita akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah serangkaian diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Semoga bermanfaat untuk para guru di Indonesia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.